Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi supaya bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassada'i wassalihin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmat-Nya dan hidayah-Nya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah nyampai ke ayat 4. Sekarang ke ayat 5 di dalam surat Al-Qari'ah. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini belajar. Manusia hidup di dalam dunia ini semuanya belajar. Belajar keimanan, belajar ketekunan, belajar tentang wawasan, belajar tentang ilmu. Pada malam hari ini, kita semua ini diuji oleh Sang Pencipta tentang ketekadannya, tentang ketekunannya untuk mempelajari tentang pengaosan pada malam hari ini. Pengaosan pada malam hari ini maknanya marilah kita bersama-sama belajar. Karena di dalam pengajian ini atau pengaosan ini semuanya kita semua ini belajar tentang wawasan, tentang ilmu, tentang pengalaman, tentang kitab, dan tentang huruf. Pada malam hari ini membahas tentang surat Al-Qari'ah di dalam ayat yang kelima.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, yang artinya, dan pegunungan menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maksudnya, pegunungan itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan itu tergantung umat manusianya perbuatannya bagaimana tentang alam yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Karena alam ini untuk dirawat, alam ini untuk dipelihara, bukan untuk dirusak, bukan untuk semaunya, seenaknya mengambilnya. Kalau umat manusia mengambilnya tentang alam secukupnya, tidak akan terjadi bencana-bencana di dalam dunia ini. Di dalam surat Al-Qari'ah ayat 5 ini menerangkan tentang kegunungan-kegunungan yang menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maksudnya, seperti bulu yang dihambur-hamburkan itu adalah kegunungan-kegunungan itu diambil oleh umat manusia untuk keperluan-keperluan pribadinya, untuk keperluan-keperluan hawa nafsunya, untuk keperluan serakahnya. Tidak memikirkan tentang alam, tidak memikirkan tentang lingkungan yang di sekitar kegunungan itu. Mementingkannya dirinya, mementingkan ambisinya, mementingkan serakahnya. Kalau kegunungan-kegunungan itu dirawat, kegunungan-kegunungan itu dipelihara, kalau mengambilnya itu secukupnya, alam itu tidak akan murka. Alam bisa murka, lalu ada longsor-longsor, ada kegunungan-kegunungan yang meletus. Itu karena keserakahan umat manusia. Diambil gas buminya, diambil tanahnya, diambil pasirnya, diambil bebatuannya, lalu diambil pepohonan-pepohonannya. Itulah umat manusia yang ambisinya itu terlalu besar, serakahnya terlalu banyak. Jadi seluruh umat manusia bila menginginkan tentang alamnya itu tidak murka, jagalah alam itu, peliharalah alam itu, karena alam itu tidak akan murka bila diambilnya secukupnya lalu dipelihara. Dicontohkan di dalam ayat yang kelima ini, di dalam Al-Qari'ah ini menerangkan tentang keserakahan, tentang ambisinya, tentang yang tidak kepeduliannya terhadap lingkungan. Karena umat manusianya telah mengambilnya yang tidak sesuai dengan aturan-aturannya, seenaknya, merusaknya, mengambilnya tentang alam itu. Lalu alam-alam itu membalasnya karena perbuatan umat manusianya. Alam itu tidak membalas terhadap umat manusia. Yang membalas itu perbuatan-perbuatan umat manusia terhadap alam. Kalau manusianya tidak mengganggu, kalau manusianya mengambilnya secukupnya, entar alam itu tidak murka. Alam murka itu atas perbuatan-perbuatan umat manusianya, karena yang mengambilnya seenaknya, mengambilnya serakah, lalu merusak. Jadi yang menghukum, yang murka itu adalah amal perbuatan umat manusianya itu sendiri, karena keserakahannya, karena merusaknya.
Lalu umat manusia itu mendapatkan bencana-bencana. Bencana-bencana itu bukan karena alamnya, tapi karena perbuatan-perbuatan umat manusianya yang terlalu banyak, yang terlalu serakah mengambilnya tentang alam. Seperti pegunungan, seperti alas belantara, karena di dalam pegunungan itu ada alas belantara. Karena di pegunungan itu pasti banyak pepohonannya, pasti ada banyak bebatuan atau pasir atau tanah. Kalau mengambilnya secukupnya, entah tidak ada bencana-bencana di dalam sekitar pegunungan itu. Lalu dilanjutkan dengan wawo jaberwa, maknanya lingkungan. Lalu dilanjutkan dengan teja berta, tuntunan manusani. Lalu dilanjutkan dengan kapasiku, maknanya ujung. Semua perbuatan-perbuatan umat manusia itu tergantung ing dalam lingkungannya. Karena ing dalam lingkungan kegunungan itu ada tuntunan-tuntunannya. Bila umat manusia memelihara, mengambilnya secukupnya, entar kegunungan-kegunungan itu mendapatkan peliharaan-peliharaannya, karena ada tuntunannya, karena ada yang memelihara, karena ada yang melestarikan. Entar di dalam lingkungan kegunungan-kegunungan itu indah, tentrem, adem, ayem, karena diambilnya secukupnya, karena mengambilnya seperlunya. Lalu alam itu dirawat oleh umat manusia, entar ujung-ujungnya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan atas perbuatan-perbuatan umat manusia itu sendiri. Karena bisa ada bencana karena perbuatan manusia, bila tidak ada bencana juga karena perbuatan umat manusia. Bila umat manusianya melakukannya baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya, tidak akan ada bencana-bencana seperti bencana alam itu. Lalu dilanjutkan dengan wawo mati, Gusti Allah gawe lingkungan. Lalu dilanjutkan dengan nun pasenu, ing petunjuke Gustine. Jadi segala sesuatu Gusti Allah udah mengasih jalan, Gusti Allah telah mengasih petunjuk terhadap umat manusia. Bila menginginkannya selamat di dalam perjalanan-perjalanan di dalam dunia, ikutilah anjuran-anjuran yang ada di kitab-kitab, yang ada di tuntunan-tuntunan. Karena kitab-kitab itu pasti ada tuntunan-tuntunannya. Lalu dilanjutkan, diambil dari kitab Al-Quran. Al-Quran itu tolak ukur umat manusia. Lalu kitabnya adab umat manusia. Kalau turutan-turutan itu tuntunan-tuntunan umat manusia, turutannya yang ada di dalam kitab-kitab itu, seperti kitab Al-Quran. Jadi umat manusia bila memegangnya tentang tuntunan-tuntunan, memegangnya tentang kitab-kitab, memegangnya kitab Al-Quran, entar umat manusia itu dipastikan selamat di dalam dunia, entar selamat juga di dalam akhirat. Karena segala penentuan-penentuan itu tergantung perbuatan-perbuatan umat manusianya yang ada di dalam dunia, seperti sekarang ini. Bila umat manusia menginginkan selamat tentang perjalanan, kegunungan-kegunungan itu harus dijaga, kegunungan-kegunungan itu harus dipelihara, jangan dirusak, jangan seenaknya mengambilnya, diambil boleh secukupnya, lalu dipelihara tentang pepohonannya, tentang bebatuannya, tentang pasir, tentang tanah, dan tentang bebatuannya. Itu harus dilestarikan, harus dijaga, diambilnya secukupnya, dipastikan tidak ada bencana-bencana, karena umat manusianya itu telah memegangnya di dalam kitab-kitabnya,
di dalam turutan-turutan atau di dalam tulisan-tulisan yang ada di kitab-kitab itu, lalu memegangnya di dalam kitab Al-Quran yang dijalankan. Dipastikan semua umat manusia itu dipastikan selamat di dalam dunianya, selamat entar besok di akhiratnya. Karena umat manusia itu menyadari tentang tolak ukur umat manusianya yang ada di dalam kitab Al-Quran. Lalu dilanjutkan dengan lam mati Gusti Allah gawe dalan. Lalu dilanjutkan dengan jim jareji dijenjemi atine menusane. Lalu dilanjutkan dengan B1 alif ing perjalanan badan manusia. Gusti Allah membuat dalan di dalam hati umat manusia, karena di dalam hati itu dijenjemi atine menusane itu adalah dikasih jalan oleh Sang Pencipta melalui hatinya, melalui pikirannya, karena umat manusia itu bisa berjalan karena hati dan pikirannya. Lalu dilanjutkan dengan B1 alif ing perjalanan badan manusia. Manusia itu bisa berjalan badannya itu karena hati dan pikirannya. Contohnya pada malam hari ini, di dalam pengajian atau pengaosan malam hari ini, bila hatinya terketuk, bila pikirannya terketuk, lalu badannya itu bergerak sendiri, berjalan sendiri. Bila hatinya mengekalkan, memegangnya, yakin setemene yakin, atau pikirannya yang teguh di dalam pikirannya, hatinya yang teguh, pikirannya yang teguh, di dalam hati dan pikiran itu bergerak, lalu badan itu mengikuti hati dan pikirannya, karena badan itu ing perjalanannya itu karena hati dan pikirannya, bukan karena badannya. Umat manusia itu bisa berjalan itu karena hati dan pikirannya. Bila hati pikirannya telah bergerak, umat manusia itu dipastikan bisa bergerak menuju pada pengaosan malam hari ini. Malam hari ini hujan lebat, malam hari ini petir bersautan kesana kemari, tapi keyakinannya yang teguh, imannya yang teguh, lalu dipegang in dalam hati, in dalam pikirannya, lalu berjalanlah di dalam pengawasan pada malam hari ini. Hujan udah basah kuyup tapi masih berjalan, menginginkan keilmuan, menginginkan wawasan, menginginkan tentang pengalaman, menginginkan tentang wawasan dan ilmu-ilmu yang telah diterangkan pada malam hari ini melalui kitab-kitab yang telah diuraikan pada malam hari ini. Kita semua ini bersyukur pada malam hari ini karena imannya kita kuat, lalu pikirannya kita mantap, lalu hati kita mantap, lalu kita berjalan di dalam malam hari ini, di dalam pengajian malam hari ini. Itu kita bersyukur karena imannya kita kuat, hati kita mantap, pikirannya kita mantap. Lalu kita berjalan di dalam malam hari ini, di dalam pengajian pengawasan malam hari ini. Ujian-ujian yang paling terberat pada malam hari ini, karena ujiannya ada hujan, petir dan angin yang kencang, tapi masih bisa berjalan di dalam pengajian-pengajian ini. Berarti kita bersyukur terhadap Sang Pencipta telah meyakini bahwa pengajian ini benar, bahwa pengawasan ini benar untuk kita diri sendiri, bukan untuk orang lain. Karena yang membuat pasti yang memiliki, pasti yang belajar pasti mendapatkan ilmunya.
Kalau orang mencari wawasan, yang mencari itu yang memperoleh wawasan. Itu di dalam kitab Nurjati. Tentang ilmu, tentang wawasan, tentang perjalanan, itu adanya di kitab Nurjati. Karena kitab Nurjati itu, nur itu cahaya, jadi itu diri itu manusia. Jadi cahaya, jadi diri umat manusianya. Bila memegangnya tentang kebenaran, pasti baiklah perjalanan umat manusia pada malam hari ini. Karena pengajian malam hari ini menceritakan tentang wawasan, menceritakan tentang kebaikan, menceritakan tentang ilmu pada malam hari ini. Jadi kita bersama-sama marilah belajar pada malam hari ini. Karena umat manusia itu tidak ada yang pintar, umat manusia itu tidak ada yang sakti, umat manusia itu tidak ada yang bodoh. Semuanya umat manusia itu memiliki kekurangan semua, memiliki kelebihan semua. Orang pintar ada kekurangan, orang bodoh ada kelebihan. Jadi umat manusia bila mengaku pintar itu kurang pas, bila umat manusia mengaku bodoh juga kurang pas. Karena orang pintar ada kekurangan, orang bodoh dipastikan ada kelebihannya. Jadi marilah kita bersama-sama pada malam hari ini belajar di dalam pengajian atau pengaosan. Pengaosan maknanya sama-sama belajar. Kalau pengajian itu sama-sama membenahi diri. Karena pengajian itu maknanya mengaji badan, mengaji rasa, mengaji diri. Kalau pengajian seperti itu maknanya. Kalau pengaosan itu sama-sama belajar. Jadi marilah kita bersama-sama pada malam hari ini mengaji diri, mengaji badan, mengaji rasa di dalam pengaosan pada malam hari ini. Pengaosan itu maknanya sama-sama belajar. Lalu dilanjutkan dengan lampa selung maknanya lurus. Lalu dilanjutkan kab jeberkam maknanya pembuka. Lalu dilanjutkan lam mati Gusti Allah gawe dalan. Semua umat manusia itu dikasih jalan kelurusan semua oleh Sang Pencipta. Sang Pencipta itu tidak mengajarkan tentang makhluknya, khususnya umat manusia, mengajarkannya yang buruk. Pasti mengajarkannya yang lurus semua melalui utusan-utusannya, yaitu seorang nabi-nabi. Lalu melalui kitab-kitabnya, itu semuanya mengajarkannya kelurusan, semuanya di dalam kebenarannya. Lalu dilanjutkan dengan kapasekum maknanya pembuka. Lalu dilanjutkan dengan kap jeberka maknanya pembuka. Semuanya umat manusia itu dibukakan oleh Sang Pencipta, mana yang baik, mana yang buruk. Lalu dilanjutkan dengan kapasekum maknanya ujung. Semua umat manusianya itu ujung-ujungnya pembuka hati, pembuka pikirannya, memintanya yang lurus itu terhadap Sang Pencipta. Jadi semua umat manusia itu di dalam pembuka hati, pembuka pikirannya, di dalam dilanjutkan di dalam kapasekum maknanya ujung. Ujung-ujungnya umat manusia itu permohonan yang lurus itu terhadap Sang Pencipta semua. Tidak ada yang lain. Jadi pembuka hati, pembuka pikiran itu adanya ing diri umat manusia, memintanya jalan yang lurus. Lalu ujung-ujungnya meminta jalan yang lurus yang baik itu terhadap Sang Pencipta. Lalu Sang Pencipta itu mengasih jalan terhadap umat manusia di dalam lam mati Gusti Allah gawe dalan. Semuanya umat manusia itu dikasih jalan oleh Sang Pencipta. Tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Karena umat manusia itu bermacam-macam ragam keinginannya.
tidak ada yang satu jalur keinginan-keinginan umat manusia itu. Jadi Sang Pencipta itu memasrahkan terhadap umat manusianya, memilihnya jalan yang mana yang mau diambil, kanan atau kiri. Lalu dilanjutkan dengan ain jarai ing atase Gusti. Semua umat manusia yang mengatasi tentang umat manusia itu adalah ing atase Gusti. Ing atase Gusti itu semuanya yang mengatasi adalah Gusti Allah atau Sang Pencipta atau ing Gustine. Seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini semuanya Gusti Allah itu udah menyatakan di dalam dunia ini. Karena di dalam hamati Gusti Allah gawe nyata. Gusti Allah telah membuat umat manusia, lalu Gusti Allah menyatakan terhadap umat manusia bahwa saya udah menyatakan tentang seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini. Semuanya udah dinyatakan di dalam dunia ini. Karena Gusti Allah udah gawe nyata. Maksudnya udah gawe nyata itu adalah Gusti Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini, lalu dinyatakan terhadap seluruh makhluk itu. Kegunungan itu yang membuat siapa? Adalah Sang Pencipta. Langit dan bumi itu yang dibuat oleh siapa? Yang membuat itu Sang Pencipta. Bintang-bintang, lautan, mega, lalu matahari dan bulan, langit, semuanya itu ciptaan-ciptaan Sang Pencipta. Gusti Allah telah menyatakan terhadap makhluk-makhluknya, telah membuktikan terhadap makhluk-makhluknya. Maksudnya seperti itu, Gusti Allah gawe nyata. Tadi Gusti Allah menciptakan makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini, dinyatakan terhadap makhluk-makhluknya. Jadi maksudnya seperti itu, hamati Gusti Allah gawe nyata. Lalu dilanjutkan dengan nun jareni ing kekuasaan Gustine. Lalu dilanjutkan dengan mim jaberma, maknanya Muhammad. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seorang utusan dari Sang Pencipta. Karena ing kekuasaan Gustine itu siapapun boleh ditunjuk oleh ing Gustine. Siapapun semuanya dikasih petunjuk semua. Semuanya dikasih utusan semua. Namanya utusan-utusan itu bukan seorang nabi saja. Kita semua ini sebagai utusan-utusan Sang Pencipta. Yang penting perbuatannya baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Berarti kita ini sama seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-utusan Sang Pencipta. Kalau diangkat seorang nabi dan seorang rasul, hanya Allah yang tahu, yang mengangkatnya. Apakah seluruh umat manusia itu diangkat, apakah tidak? Apakah hanya beberapa? Itu semuanya itu tergantung Sang Pencipta. Kalau utusan-utusan itu semuanya umat manusia itu bisa menjadi utusan-utusan Sang Pencipta, asal mau melakukan kebaikan, kebenaran, kemuliaan, kebagusan di dalam perjalanan-perjalanan hidupnya seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu melakukannya kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, kemuliaan-kemuliaan, dan kebagusan-kebagusan di dalam perjalanannya. Jadi bila kita semua ini melakukan seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berarti kita juga ini utusan-utusan dari Sang Pencipta. Lalu dilanjutkan dengan nun mati, Gusti Allah gawe petunjuk. Lalu dilanjutkan dengan fe fasefu, maknanya rentetan. Lalu dilanjutkan dengan wawu mati, Gusti Allah gawe lingkungan. Semua umat manusia itu semuanya
dipastikan dibuat oleh Sang Pencipta itu. Karena Sang Pencipta itu Gusti Allah gawe petunjuk. Semuanya yang menunjukkan itu Sang Pencipta, tidak ada yang lain. Lalu dilanjutkan dengan Faifa Sefu, maknanya rentetan. Semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya ada rentetan-rentetannya. Tidak ada yang terpecah-pecah. Semuanya pasti ada rentetan-rentetannya. Lalu dilanjutkan dengan wawa mati, Gusti Allah gawe lingkungan. Semuanya umat manusia itu ujung-ujungnya di dalam Gusti Allah gawe lingkungan. Karena umat manusia itu bisa banyak umat manusia di dalam dunia ini karena di dalam lingkungan alam rahim. Gusti Allah membuat lingkungan alam rahim. Semua umat manusia, seorang nabi, seorang manusia biasa, atau seorang alim ulama, atau kiai, atau para ustadz, atau para syekh, atau para wali, atau para sahabat, atau para habaib, semuanya itu ada rentetan-rentetannya, yaitu di dalam alam rahim. Karena di dalam alam rahim itu semuanya terkumpul adanya di dalam alam rahim. Terciptanya seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya dari rentetan-rentetan alam rahim. Karena alam rahim itu udah ditunjukkan oleh Sang Pencipta untuk merentet semuanya jalur-jalur umat manusia itu tumbuhnya dari lingkungan alam rahim. Maknanya rentetan-rentetan itu jalur-jalur umat manusia. Seluruh umat manusia itu semuanya pasti ada jalurnya, semuanya pasti ada rentetannya. Karena seluruh umat manusia itu tumbuhnya itu dari alam rahim, tumbuhnya itu dari alam rahim. Karena alam rahim itu telah ditunjukkan oleh Sang Pencipta untuk rentetan, untuk jalur umat manusia yang ada di dalam dunia ini khususnya. Lalu dilanjutkan dengan Shin Jaresi ing kepribadiane lan diriye. Semua umat manusia itu harus memiliki ing kepribadiane lan diriye. Karena segala sesuatu umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya ada rentetannya, semuanya ada jalurnya, semuanya ada petunjuknya dari Sang Pencipta. Bila umat manusia itu menyadari bahwa terdirinya umat manusia itu dari alam rahim yang telah ditunjukkan oleh Sang Pencipta, jadi umat manusia itu harus ing kepribadiane lan diriye itu harus memegangnya di dalam hatinya, di dalam pikirannya, itu harus memegangnya terhadap Sang Pencipta, lalu memegangnya terhadap asal usul. Bila umat manusia mengingat tentang asal usulnya umat manusia itu dari segumpal atau yang dilanjutkan oleh Sang Pencipta itu ada segumpal alam rahim. Kalau alam rahim itu ada segumpal kecil alam yang diciptakan oleh Sang Pencipta itu. Karena di dalam alam rahim itu yang diceritakan pada malam hari ini ada segumpal daging itu. Karena di dalam kitab Pancereng Urip Sejatine Urip, segumpal daging itu bisa mengisi seluruh alam semesta ini. Umat manusia itu harus menyadari semuanya umat manusia itu adalah keluarnya dari segumpal daging itu. Di dalam lingkungan alam rahim itu umat manusia itu harus ing kepribadiane lan diri itu harus menyadari tentang asal usul, tentang rentetan atau tentang jalur-jalur di dalam dunia ini. Karena umat manusia itu semua yang ada di dalam dunia ini semuanya
dari segumpal daging, dari seonggok daging keluarnya, yaitu namanya alam rahim. Cukup sekian saja pengaosan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya. Bila mau ada yang bertanya pada malam hari ini, saya silakan waktu untuk yang bertanya, saya persilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa pegunungan bisa marah, alam bisa marah. Apakah itu ada unsur kehendak dari Sang Pencipta? Sedangkan di satu sisi Gusti Allah memiliki sifat Rahman Rahim. Bagaimana penjelasannya, Kang? Iya, saya entar jawab. Pertanyaan-pertanyaan tentang itu. Sang Pencipta itu sifatnya Rahman dan Rahim. Semua makhluk itu dikasihi, disayangi semua. Tidak ada yang lain tidak dikasihi semua. Seluruh umat manusia itu dikasihi semua. Bila ada bencana-bencana tentang kegunungan yang meledak, kegunungan yang longsor, lalu kegunungan yang bencana-bencana lainnya, yaitu seperti banjir bandang di dalam kegunungan-kegunungan itu. Semuanya itu karena perbuatan-perbuatan umat manusianya. Kalau Sang Pencipta itu tidak menghukumnya, Sang Pencipta itu tidak marah terhadap makhluk-makhluknya, karena Sang Pencipta itu sifatnya Rahman dan Rahim. Sang Pencipta itu tidak marah terhadap makhluk-makhluknya. Lalu makhluk-makhluk itu, khususnya umat manusia, lalu ada bencana-bencana seperti longsor atau banjir bandang di dalam kegunungan-kegunungan itu bukan dari Sang Pencipta, tapi kehendak perbuatan-perbuatannya sendiri, perbuatan-perbuatan umat manusia itu sendiri. Alam tidak menghukum makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Yang menghukum itu perbuatan-perbuatan umat manusianya itu sendiri. Karena umat manusia mengambil kegunungan-kegunungan itu semaunya, mengambil tanahnya, mengambil pasirnya, mengambil bebatuannya. Lalu kegunungan-kegunungan itu gerong atau sedikit demi sedikit itu mengikis. Lalu tidak ada kestabilan, lalu gunung itu longsor, lalu alam itu longsor, lalu timbullah banjir bandang karena atas perbuatan-perbuatan umat manusianya itu sendiri, karena kecerobohan umat manusia itu sendiri. Sang Pencipta itu tidak menghukum tentang makhluk-makhluknya atau murka, karena Sang Pencipta itu ulas asih. Karena Rahman itu maknanya merahmani, membentuk makhluk. Lalu nirrahimi, mengasihi, menyayangi. Jadi Sang Pencipta itu tidak akan mungkin memarahi atau mengasihi musibah-musibah di dalam lingkungan-lingkungan kegunungan itu. Kegunungan-kegunungan itu murka, itu karena perbuatan-perbuatan umat manusianya, kecerobohan umat manusianya. Alam itu tidak murka, tapi kecerobohan perbuatan-perbuatan umat manusianya. Alam itu diambil terus-menerus, lalu di dalam kegunungan itu longgar, gerong kalau bahasa Cirebonnya. Jadi lama-kelamaan itu amblaslah kegunungan-kegunungan itu, lalu longsor, lalu
timbullah banjir bandang itu. Jadi yang menghukum atau yang mengasih bencana itu bukan karena sang penciptanya, karena perbuatan-perbuatan umat manusianya, karena keserubuhan umat manusianya. Karena umat manusia itu bila tidak serubuh atau serakah atau mengambilnya seenaknya, mana mungkin alam itu bisa longsor, mana mungkin alam itu bisa bencana-bencana banjir bandang itu terjadi. Berarti umat manusia itu atas kesalahannya itu karena perbuatan-perbuatannya, karena kecerobohan-kecerobohannya bisa ada bencana-bencana seperti itu. Jadi yang menghukum itu bukan sang pencipta, yang menghukum itu perbuatan-perbuatannya umat manusianya itu sendiri. Cukup. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya lagi. Udah tidak ada yang mau bertanya lagi. Kita lanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa duhina wa Muhammad wa sallam baraka wa ta'ala rasul azmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan fikum majidan rabbana lakal mulku sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min jami'il ahwal wal afat wa tukna bi jamal hajat wa ridwan min jami'i syi'at wa tarhuna bi inda'ul darajat wa tibran sulqan fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika fil ghanimah min ghurfil jannati wa nazata min fadil hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarruana wa khusyu'ana wa la tarbiha wujuhana ya ilaha alamin wa ya khairun nasirina bi rahmatikal marrahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka tawwabur rahim. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti bereskilah wa umurina wa salamati berarti bereskilah wa umurina wa salamati berarti bereskilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin min al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.